Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaihi sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa belajar ya. Belajar meskipun daring ya melalui media gitu ya. Bentuknya video, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormatnya ya, rasa hormatnya atau kebarokahan ilmunya gitu. Kemudian salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat mentena nanti di yang baca balisa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa, alhamdulillah ya, nggak kerasa sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-12 ya pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Di mana di sini untuk materi Ma'rifatul Insan bagian ke-12 ya. Jadi ini materi yang ke-12, nanti ada satu materi lagi yang ke-13 nya. Nah, untuk bagian ke-12 ini teman-teman mahasiswa yaitu saya akan men-sharingkan atau membahas sedikit ya mengenai Risalatul Insan atau misi manusia. Nah, di sini ada tujuan daripada materi ini. Tujuan materinya ada 3 ya. Yang pertama, memahami bahwa tugas khalifah adalah al-imarah ya, dan riayah, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan mampu menyebutkan pola penumbuhannya. Yang kedua, memahami unsur yang dipelihara dalam tugas khalifah dan mampu menyebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan syarat umum untuk mencapai fungsi khalifah ini ya. Nah, ini adalah bagannya misi manusia. Misi manusia. Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah itulah akan tertanam ketakwaan dalam jiwa manusia. Jadi Allah berikan amanah ya kepada manusia, itu adalah yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khalifah ya, atau kepemimpinan. Dengan ibadah itulah akan tertanam ketakwaan dalam jiwa manusia. Jadi ketika manusia itu diamanahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia menjalankannya dengan ketakwaannya, maka ketakwaan itu langsung akan tertanam di dalam jiwanya manusia gitu ya. Sehingga mereka selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya gitu, tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Mereka selalu meneguhkan ketauhidan dengan segala konsekuensinya serta berpegang teguh terhadap syariat-syariat agama. Mereka takut kepada Allah Ta'ala sehingga selalu berupaya membuat penghalang yang menjaga antara dirinya dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang itu benar-benar dia ketauhidannya kuat gitu kan, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa berupaya untuk membuat penghalang gitu agar supaya dirinya itu tidak terjerumus kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wallahu a'lam, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah ya. Kepada Tuhan yang mencintaimu gitu kan, yang mencintai kita lah ya, seperti itu. Dan orang-orang sebelum kita dulu, agar kamu yaitu untuk apa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, yaitu adalah la'alakum tattaqun, yaitu agar kamu bertakwa ya. Kemudian dengan ketakwaan itulah seorang muslim akan memiliki izzah atau keagungan, kemuliaan dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala ya, semua di mata Allah itu, di hadapan Allah itu semua manusia itu sama ya. Meskipun dia kaya atau miskin, semuanya derajatnya sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya gitu ya. Kepada manusia yang memiliki kesadaran terhadap ibadah dan izah yang didasari ketakwaan, inilah Allah Ta'ala mengamanahkan dan menjanjikan al-khilafah. Jadi kepada manusia yang memiliki kesadaran ya terhadap ibadahnya, izahnya, gitu kan, kesungguhannya, yang tadi kemuliaannya atau keagungannya, nah maka Allah mengamanahkan dan menjanjikan khilafah ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 55, artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa ya. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang beriman itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan sungguh-sungguh, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan berkuasa di muka bumi. Gitu ya dalam surat An-Nur ini. Kemudian kita langsung masuk ke al-imarah. Risalah khilafah ini harus diwujudkan oleh manusia dengan melakukan imarah. Apa itu imarah? Artinya memakmurkan, baik yang berkaitan dengan aspek madiyah, materi, maupun aspek ruhaniyah atau rohani. Nah, mengenai imarah itu sendiri terhadap aspek madiyah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 61, yang artinya, dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Jadi ketika Allah menciptakan kita dari bumi atau dari tanah, maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memakmurkan bumi ini ya. Memakmurkannya, menjaganya gitu. Jangan sampai kita lengah daripada amanah ini gitu ya. Apalagi jangan sampai kita menghancurkan bumi ini gitu. Dengan cara apa? Ya banyak lah sekali ya. Sekarang misalnya kayak kejadian misalnya jangan buang sampah sembarangan ataupun apapun itu, akhirnya pada saat hujan ya terjadi banjir kan, akhirnya jadi keimbas semuanya kan, seperti itu. Sekarang banyak sekali kejadian-kejadian longsor kayak gitu ya, dan itu juga sebenarnya kebanyakan disebabkan oleh ulah-ulah tangan manusia ya gitu. Ayat di atas oleh Imam Al-Alusi dijadikan dalil akan kewajiban memakmurkan bumi sesuai dengan kemampuan dan peran setiap orang yang beriman. Sedangkan menurut Ibnu Asyur, maksud dari kata isti'mar yang istinonim dengan i'mar adalah aktivitas meramaikan bumi dengan penataan bangunan dan pelestarian lingkungan tuh kan, dengan menanam pohon gitu kan, bercocok tanam, sehingga semakin panjang usia kehidupan bumi ini dengan seluruh penghuninya. Jadi kalau menurut Ibnu Asyur mah gitu ya, jadi maksud daripada tadi istimar atau imar adalah meramaikan bumi, itu maksudnya melestarikan lingkungan gitu kan, menanam pohon, bercocok tanam gitu. Jadi dengan penghijauan lah ya, karena kan kebayang ya kalau misalnya di suatu tempat kemudian tidak ada penghijauan gitu kan, apalagi kalau misalnya rumahnya itu dekat pegunungan gitu kan, kalau pohon-pohon banyak yang ditebang gitu kan, bila terjadi longsor kan itu udah pasti langsung menimpa kan gitu. Jadi tidak ada pasak gitu ya, tidak ada pasak yang memasaki atau membentengi si gunung tersebut gitu. Dan sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian ya akhir-akhir ini seperti itu. Sedangkan tentang imarah terhadap aspek ruhaniyah, Allah Ta'ala berfirman yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain daripada Allah gitu ya. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk gitu. Itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Perintah imaratul masajid atau memakmurkan masjid ini mengisyaratkan tentang salah satu tugas manusia sebagai pengemban misi khilafah, yaitu memakmurkan ar-ruhaniyah, yakni nilai-nilai maknawiyah dan ibadah di muka bumi ini. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala yang artinya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 ya,
Artinya Allah alam, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Maka dalam rangka melakukan tugas imarah, manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memperhatikan tauzih. Apa itu tauzih? Artinya arahan, dan tasyri, artinya syariat ya, dari Allah Ta'ala, sehingga aktivitas imarah itu dapat diwujudkan khodaroh atau peradaban yang dilandasi akhlak atau moralitas. Yang kedua, ar-ri'ayah. Selain tugas imarah, manusia pun memiliki tugas untuk melakukan ar-ri'ayah. Apa itu ar-ri'ayah? Ar-ri'ayah artinya pemeliharaan atau penjagaan terhadap aspek madiyah, materi, maupun aspek rohani yang telah dibangun di atas khodaroh ya, atau peradaban yang dilandasi kekuatan moralitas tersebut. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab untuk melakukan ri'ayah ini adalah tanggung jawab seluruh pribadi muslim sesuai dengan proporsi kapasitas dan otoritasnya masing-masing. Hal ini tersirat dari hadis Rasulullah SAW berikut ini. Setiap kalian adalah ro'in, pemimpin, pemelihara, penjaga, dan setiap ro'in akan diminta pertanggungjawaban atas ro'iyahnya yang dipimpinnya, dipelihara dan dijaganya. Imam adalah ro'in yang akan diminta pertanggungjawaban atas ro'iyahnya. Seorang suami adalah ro'in dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas ro'iyahnya. Seorang istri adalah ro'in di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas ro'iyahnya. Seorang pembantu adalah ro'in dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas ro'iyahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 844. Jadi jelas ya di hadis ini bahwa setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya gitu ya. Sehingga memang berat ya ketika menjadi seorang pemimpin ini. Inti dari aktivitas riayah ini adalah melakukan pengendalian agar manusia tetap berada di jalan kebenaran. Untuk itu, metode yang digunakan dalam aktivitas ini adalah melakukan at-targhib dan at-tarhib, memotivasi manusia dengan al-jaza, pahala, dan mencegahnya dengan al-uqubah, hukuman. Dengan kata lain, riayah ini dilakukan dengan menekankan reward, penghargaan, dan punishment ya, atau hukuman. Kemudian yang ketiga adalah al-hifzu. Jadi tugas imarah dan riayah tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka menegakkan al-hifzu. Apa itu al-hifzu? Yaitu penjagaan terhadap seluruh aspek kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Nah, al-hifzu ini banyak sekali ya terbaginya. Yang pertama adalah al-hifzudin, hifzudin, yaitu menjaga keberagaman mereka sehingga selalu berada dalam kondisi beribadah hanya kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 5-6 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi menjaga agama itu atau menjaga keberagamannya itu agar senantiasa apa? Senantiasa beribadah kepada Allah gitu ya. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan jin itu adalah untuk liya'budun, artinya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Jadi hifzun nafsi juga diperintahkan oleh Allah SWT ya. Jadi kita juga harus senantiasa menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup. Maka Islam meralang umatnya melakukan tindakan pembunuhan jiwa. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Jadi Allah juga melarang ya pembunuhan yang dalam artian yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar gitu ya. Dan tidak dilarang juga yaitu adalah tindakan berzina ya, berzina. Karena kan berzina itu adalah perjalanan atau perbuatan yang salah ya, zina itu. Kemudian yang ketiga adalah hifzul akli, yaitu menjaga kesehatan akal mereka. Oleh karena itu Islam memotivasi manusia untuk menambah ilmu. Jadi Allah juga memerintahkan atau memerintahkan kepada kita juga untuk senantiasa menjaga akal kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menambah ilmu gitu ya. Menambah ilmu seperti ini sekarang kita kuliah mencari ilmu. Pada intinya kan kita mencari ilmu ya. Agar apa? Dengan keilmuan tersebut adalah meningkatkan ketaatan keimanan kita kepada Allah.
Karena sebenarnya percuma juga ketika tingginya ilmu tetapi apalagi adab atau akhlaknya tidak ada gitu kan. Bahkan di situ malah timbul semakin tingginya ilmu maka semakin tinggi kesombongannya. Nah itu yang berbahaya. Tetapi tingginya ilmu itu menjadikan kita semakin rendah hati, tawadu dan sebagainya ya. Nah seperti itu yang bagus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 114, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Islam pun mencegah mereka dari hal-hal yang akan merusak akal seperti khamar, miras dan judi. Jadi Islam pun melarang ya, istilahnya perbuatan-perbuatan atau minuman yang diharamkan yaitu khamar gitu ya, miras dan perbuatan-perbuatan seperti judi gitu ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya wallahu alam, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi ini sudah jelas ya bahwa Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ini dengan perbuatan hammer gitu orang kemudian berjudi, nanti pasti ujung-ujung malah akan menimbulkan permusuhan, kebencian gitu kan, karena kan otak akalnya udah nggak sinkron gitu ya, udah nggak ini lagi. Kemudian yang keempat adalah hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan mereka. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan zina, karena perbuatan zina dapat mengancam pertumbuhan demografi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di ayat ini kita garis bawah ya, jangankan kita melakukan perbuatan zina itu sendiri, mendekati saja sudah Allah larang gitu kan. Bahkan ketika kita mendekati, bahkan kita melakukan, maka itu adalah perbuatan yang keji dan Allah sangat tidak menyukai itu ya. Untuk itu Islam pun menganjurkan pernikahan. Nah ini jadi untuk minimalisir supaya kita tidak jerumus kepada perzinahan, maka Islam pun menganjurkan adalah pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Muttafaqun alaih. Yang kelima adalah hifzul mali, yaitu menjaga harta kesejahteraan mereka. Karena harta adalah salah satu penopang kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa, Quran Surah An-Nisa ayat 5, yang artinya wallahu alam, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi gak semena-mena ya harta itu diserahkannya gitu, apalagi yang belum sempurna akalnya gitu kan, takutnya nanti malah gak dijaga, malah dihamburkan dan sebagainya ya. Penghargaan Islam terhadap harta hak milik diantaranya ditunjukkan dengan hukuman yang keras kepada para pencuri. Nah, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya. Jadi kalau hadis ini bahwa yang mencuri itu dipotong tangannya ya, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6285. Al-Masyi mengatakan para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur di sini adalah besi. Jadi yang dimaksud telur di sini itu besi ya, permisalan mungkin ya gitu ya. Dan yang dimaksud tali adalah jika nilai sebeberapa dirham. Dalam rangka hifzul mal, Allah Ta'ala pun melarang perbuatan tabzir atau pemborosan ya. Jadi dalam rangka kita menjaga harta agar senantiasa si harta itu benar-benar dijaga dengan baik gitu kan, kemudian juga dibelanjakan dengan cara baik gitu kan, apalagi disodakohkan dan sebagainya, itu lebih bagus ya ketimbang dihambur-hamburkan, karena pemborosan atau dihambur-hamburkan ini juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, yang artinya wallahu alam, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Tentunya kita juga tidak mau kan menjadi saudara setan, benar nggak teman-teman? Ada yang mau nggak jadi saudara setan? Nggak mau kan? Nah tentunya kalau kita tidak mau menjadi saudara setan, maka jangan sampai kita perbuatan-perbuatan kita itu mubazir atau menghambur-hamburkan ya, gitu, seperti itu.
Inilah misi kehidupan manusia, menjalankan tugas ibadah, menegakkan khilafah, yakni melakukan imarah dan riayah, agar kehidupan manusia terjaga dalam koridor agama dan peribadahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja untuk materi kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang belum ngerti, teman-teman nanti bisa ditanyakan di di forum ya. Di forum mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya masih banyak kekurangan, banyak sekali kurangnya. Yang kurang itu adalah dari kebodohan saya sendiri, yang benarnya itu adalah dari Allah, Al-Quran dan Sunnahnya. Dan kesalahan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan tentunya materi ini semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada intinya adalah kita itu bisa mengaplikasikan apa yang tersampaikan tadi ya dalam materi ini. Itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.